Industri manufaktur di Pakistan mencakup segala aspek kehidupan. Di toko besi ini, paku besi dijual hanya beberapa ribu rupiah per kilogram. Bengkel saudara Pakistan ini bekerja keras. Sehari bisa memproduksi beberapa ton paku. Bahan baku paku besi berasal dari kapal bekas yang telah dibongkar. Galangan pembongkaran kapal menopang setengah industri manufaktur di sini. Potongan baja diletakkan di atas rel, lalu masuk ke tungku berjalan sepanjang lebih dari 10 meter. Setelah dipanaskan, pekerja dengan tampilan Ninja Hattori mengeluarkan baja. Selanjutnya, baja panas ribuan derajat dimasukkan ke mesin roll, berulang kali melewati celah berbeda, sehingga batang baja kasar dipres menjadi lebih ramping. Semakin ke belakang, diameter batang baja semakin kecil. Proses ini melalui lebih dari 10 tahap pengepresan, hingga menjadi kawat baja kasar berdiameter 0,5 cm. Selagi panas, kawat baja digulung. Proses pengerjaan kasar material awal selesai. Tempat ini hanya bertanggung jawab untuk hot rolling, sedangkan proses selanjutnya di bengkel sebelah, untuk penarikan kawat. Pertama, pekerja memasang kawat baja pada rak penarik, karena setiap gulungan kawat baja terbatas panjangnya. Diperlukan mesin las boot welding untuk menyambungnya. Setelah selesai, titik las dirapikan dengan tang, sehingga didapatkan satu gulungan kawat baja utuh dan berkesinambungan. Pada tahap ini, proses penarikan kawat dimulai. 3 roda roll menggunakan gaya tarik balik untuk meluruskan kawat baja. Selanjutnya, kawat baja masuk ke dalam cetakan. Selama proses penarikan, pasir halus di dalam cetakan menyalurkan tekanan, sehingga kawat besi bisa diluruskan. Tentu saja, hanya dengan satu kali penarikan kawat belum memenuhi kebutuhan. Ahli akan memindahkan kawat baja ke rak penarik untuk proses selanjutnya. Operasi sederhana ini sebenarnya mengandung standar teknis tertentu. Saat menarik kawat, hanya boleh dilakukan penarikan searah. Jika penarikan dilakukan terbalik, itu sama saja membengkokkan kawat baja berulang kali, yang dapat merusak kekuatan internal kawat baja. Inilah alasan mengapa pekerja dengan sabar selalu membalikan kawat baja, dan memastikan ujung kawat selalu menghadap ke atas. Mengatasi keterbatasan penarikan searah, satu-satunya cara adalah memasukkan kawat ke tungku untuk anil, lalu menariknya kembali. Seiring proses penarikan, kawat baja semakin tipis. Dalam proses ini tidak terlihat langkah anil ulang di tungku, menunjukkan plastisitas kawat baja masih sangat tinggi. Setelah kawat baja, selanjutnya membuat paku besi. Mesin pembuat paku di sini sangat sederhana. Baru saja dipasang gulungan kawat baja baru, dan kawat harus dimasukkan ke dalam mesin terlebih dahulu. Untungnya, struktur mesin ini cukup sederhana. Jika menggunakan mesin dengan struktur lebih rumit, pasti tidak akan mengganti bahan seperti ini, melainkan akan mengelas kawat baru sebelum bahan habis. Setelah pekerja mengutak-atik mesin sebentar, mesin pun segera mulai beroperasi. Meskipun belum mengoperasikan mesin pembuat paku tradisional, setelah melihat proses seperti ini, kalian akan mengerti prinsip kerjanya. Setelah lengan ayun mengirimkan bahan, poros engkol akan menggerakkan batang piston untuk memukul, sehingga membentuk kepala paku. Dalam waktu singkat, mekanisme pemotong di kedua sisi akan menjepit dan memotong kawat besi. Inilah sebabnya ujung paku besi menjadi rata. Meskipun mesinnya sederhana, efisiensi produksinya sangat tinggi. Tumpukan paku di lantai ini setidaknya beberapa ratus kilogram. Pekerja ini memiliki standar tinggi terhadap kualitas produk. Mereka akan memasukkan paku besi baru dibuat ke mesin pengaduk. Lalu, adegan berpindah, pekerja kembali menyiapkan serbuk gergaji, menyaringnya, lalu menambahkan minyak ke dalamnya. Kalau saja saya tidak memperhatikan layar, saya pasti mengira ini sudah berpindah ke channel kuliner India. Bahan ini digunakan untuk memoles paku besi. Semuanya langsung dimasukkan ke mesin pengaduk, dan setelah diaduk setengah jam, paku besi baru dan mengkilap segera didapatkan. Tampaknya cara tradisional pekerja menghilangkan karat sangat efektif. Hanya saja tidak tahu berapa lama paku hasil proses ini akan mulai berkarat lagi. Yang penting selama tidak berkarat di gudang, sudah cukup. Menurut kalian, apakah sekantong paku ini layak dibeli dengan harga di atas 200.000?